Mau dikasih uang seberapa banyak pun ya, dikasih uang 100 juta, 1 miliar. Tapi kalau kita punya mental miskin, setahun atau 6 bulan pun itu uang bakalan habis. Dan kita akan kembali kepada keadaan kita sebelum kita dikasih uang tersebut. Keadaan kita sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel BDM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Walidah Rahmi. Kali ini kita harus berinovasi untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, agar bisa sukses, agar bisa berhasil mencapai tujuan dan impian-impian kita. Kita mulai dari mengubah hal-hal kecil aja dulu. Yuk, delete mental miskin. Oke, jadi di video kali ini saya akan sharing tentang mental miskin yang harus kita hapus. Bisa jadi ya mental miskin yang ada di dalam pikiran kita, tubuh kita, tertanam di dalam alam bawah sadar kita ini merupakan penghambat rezeki kita, merupakan penghambat kesuksesan dan kekayaan kita. Karena kalau kita ngomong mental ya, itu kan berarti kayak mindset yang udah tertanam dan sudah menyatu menjadi kepribadian kita. Ya namanya kepribadian mungkin karena sudah terlalu terbiasa, sehingga kadang kita tuh tidak menyadari bahwa sikap kita, perilaku kita itu adalah mental miskin yang kita punya. Dan mental miskin ini sangat berpengaruh untuk kesuksesan kita, untuk kehidupan kita di masa depan. Karena ya kalau misalnya kita memiliki mental miskin nih, mau dikasih uang seberapa banyak pun ya, dikasih uang 100 juta, 1 miliar. Tapi kalau kita punya mental miskin, setahun atau 6 bulan pun itu uang bakalan habis. Dan kita akan kembali kepada keadaan kita sebelum kita dikasih uang tersebut. Keadaan kita sebenarnya. Kembali susah, kembali miskin lagi, kembali menderita, ya kan? Sedangkan kalau orang memiliki mental kaya, dia akan bisa menciptakan kekayaan dalam waktu yang dia targetkan. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin sukses bareng-bareng, yang ingin kaya bareng-bareng, yang ingin mengubah nasib menjadi lebih baik, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Karena poin terakhir adalah hal sepele tapi relate banget dengan kehidupan kita, yang bahkan kadang kita tuh tidak menyadari bahwa hal itu adalah merupakan salah satu mental miskin yang kita punya. Oke, jadi silakan duduk manis dan stay tune. Oke, jadi 6 poin yang bakalan saya share di sini itu adalah hal sepele yang biasa sering dilakukan di dalam keseharian, tapi memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama dalam kita mewujudkan impian atau meraih kesuksesan atau mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang pertama adalah ingin selalu instan. Jadi ingin sukses, ingin kaya tanpa melalui proses, tidak mau melakukan hal-hal yang sulit. Kalau sudah melihat suatu hal atau pekerjaan itu seperti sulit baginya ya, udah dia mundur, dia nggak akan mau melakukan hal tersebut. Padahal mana ada orang-orang kaya, orang yang sukses yang tidak melakukan sesuatu yang sulit. Ya, semuanya belajar, semuanya melalui proses. Yang awalnya dari 0 jadi 10, 100, 1000, 100.000 dan terus bertambah. Karena selalu mau untuk mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, mau belajar, mau melalui proses dan menikmati proses tersebut. Orang-orang yang ingin selalu instan ini biasanya selalu menunggu perubahan terjadi, bukannya menciptakan ya. Seharusnya kita tuh menciptakan perubahan ya. Kita tuh pengen merubah hidup kita, ya kita ciptakan tindakan agar hidup kita ini berubah. Allah bilang, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang ingin merubahnya. Nah, itu sudah Allah sendiri yang bilang. Kalau kita masih aja nunggu perubahan itu terjadi, nggak akan pernah ada perubahan. Kita yang harus mau untuk memulai berproses. Oke, jadi itu tadi yang pertama, ingin selalu instan. Poin yang kedua adalah selalu menyia-nyiakan waktu. Nah, ini banyak banget ya terjadi di antara kita. Apalagi di zaman internet bisa diakses dengan mudah. Kita sering membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Contohnya seperti scroll media sosial berjam-jam, Instagram, TikTok. Sampai kita tuh lupa apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita lakukan. Tahu-tahu udah ngeliat jam, udah setengah hari aja, udah mau sore aja, udah mau malam aja lagi. Dan kita belum melakukan perubahan apa-apa, guys. Sungguh hal itu adalah membuang-buang waktu. Ya. Orang-orang sukses, orang-orang kaya itu hal yang terpenting dalam hidupnya itu adalah waktu.
Ya karena mereka tuh nggak bisa membeli waktu. Waktu kita hanya 24 jam dalam sehari, nggak bisa ditambah. Dan kalau kita pakai setengahnya untuk melakukan hal yang sia-sia seperti scroll media sosial, memantau orang-orang yang memamerkan kekayaan mereka, memamerkan kebahagiaan mereka, dan kita nggak dapat apa-apa dari hal tersebut. Ayo sadari teman-teman, sadari bahwa hal itu adalah sia-sia. Jangan membuang waktu. Oke, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian poin yang ketiga adalah mudah merendahkan atau meremehkan orang lain. Mentang-mentang ya misalnya kayak punya barang-barang mahal, punya HP mahal, pakaian bermerek gitu, terus ngerasa kayak udah superior aja nih di antara orang-orang yang terlihat hanya sederhana. Padahal semua barang-barang yang dia miliki itu hanya karena gengsi, bukan karena fungsinya. Padahal uangnya juga nggak seberapa. Beda sama orang-orang yang beneran kaya, yang punya mental kaya. Dia nggak akan pernah mau membuang-buang uangnya hanya karena gengsi. Kalaupun mereka punya barang-barang yang mahal, itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka tuh sudah memiliki tabungan jangka panjang, sudah memiliki planning untuk masa depan. Ya, jadi gitu. Hal-hal sepele seperti kita merasa hebat daripada orang lain ya. Padahal kita juga belum kaya gitu, masih pas-pasan juga. Tapi merasa hebat daripada orang yang hanya terlihat sederhana. Itu adalah salah satu mental miskin yang kita punya. Oke, kemudian poin selanjutnya, poin keempat, yaitu banyak mengeluh. Ya, tentu saja. Orang yang bermental miskin selalu mengeluh, selalu memenuhi hari-harinya dengan mengeluh. Banyak protes kalau misalnya hasil tidak sesuai dengan ekspektasinya, keadaan tidak berjalan lancar atau tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan orang lain. Tidak ingin berinovasi, tidak ingin melakukan perubahan, merasa dirinya tuh udah bener aja melakukan hal tersebut. Tidak mau memperbaiki kesalahan, tidak mau mengupgrade diri, dan selalu terfokus dengan apa yang tidak dia miliki. Alhasil dia selalu mengeluh, dia selalu memandang hidupnya itu tidak beruntung. Kenapa orang lain bisa berseberuntung itu sedangkan aku tidak? Ya, aku kayaknya memang nggak bisa seperti mereka. Aku nggak pantas, aku nggak pintar, aku nggak hebat seperti mereka. Padahal ya, apa sih yang membedakan antara kita dengan orang lain? Orang makanan kita sama, ya kan? Kita punya Tuhan yang sama, sama-sama makan nasi. Yang membedakan adalah itu tadi, banyak mengeluh. Orang-orang yang bermental miskin selalu mengeluh. Next, poin kelima adalah tidak senang melihat teman atau orang lain bahagia atau sukses melebihi dirinya. Jadi menurut saya ini adalah toxic mindset banget. Ketika kita iri atau tidak bahagia, atau kita tuh kayak merasa marah, sedih ketika melihat orang lain bahagia atau melihat kesuksesan orang lain yang melebihi daripada kita, sebenarnya itu sudah membuat kita memancarkan energi bahwa kita tuh jauh di bawah daripada mereka. Jauh di bawah daripada mereka. Dan itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Karena kita sudah memancarkan energi negatif, yaitu berupa iri, dengki tadi terhadap kesuksesan orang lain. Bisa dipastikan kita nggak akan pernah menjadi seperti mereka, karena energi atau frekuensi yang kita pancarkan bertolak belakang dengan frekuensi mereka. Next, poin ke-6 atau poin terakhir ya. Ini yang saya bilang di awal bahwa ini adalah hal sepele tapi sering banget kita alami atau kita lakukan, yaitu suka gratisan. Ayo, siapa di sini yang suka gratisan? Oke, jadi suka gratisan itu adalah mental miskin yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Ya karena kita tuh merasa bahwa kita tuh kayak nggak punya uang untuk membeli hal tersebut. Mindset yang tertanam di otak, udah di alam bawah sadar ini, kita tuh nggak mampu membeli barang tersebut. Paham kan ya? Contoh, kalau misalnya kita punya teman yang baru buka usaha ya, baru merintis usaha. Orang yang memiliki mental gratisan ini, dia bakalan jadi orang pertama yang minta sampel gratis, yang minta mungkin makanan gratis ya, kalau misalnya itu usaha makanan. Ya, jadi gitu. Hal-hal sepele seperti itu ternyata dampaknya sangat besar sekali, terutama bagi kesuksesan dan keberhasilan kita. Oke teman-teman, jadi mulai sekarang pelan-pelan kita hapus, kita hilangkan mental miskin yang mungkin ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam diri kita ya. Yang pertama tadi, ingin selalu instan, tanpa melalui proses. Yang kedua adalah selalu menyia-nyiakan waktu atau membuang waktu untuk hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berguna untuk kehidupan kita. Yang ketiga, mudah merendahkan atau meremehkan orang lain, selalu merasa hebat karena gengsi kita, padahal masih miskin, padahal nggak punya uang banyak-banyak amat. Kemudian yang keempat adalah banyak mengeluh, selalu protes terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau ekspektasi. Yang kelima adalah tidak senang melihat orang lain bahagia atau sukses, merasa iri, merasa dengki, merasa bahkan ingin menghancurkan orang tersebut ya kan, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah suka gratisan.
Kalau sudah kita berhasil untuk menghilangkan mental-mental seperti itu, kepribadian seperti itu, insya Allah ya, peluang keberhasilan, peluang kesuksesan akan lebih mudah datang kepada kita. Jadi ayo kita rubah kehidupan kita, mulai dari menghilangkan mental miskin yang ada dalam diri kita sendiri. Setelah itu jangan lupa dibarengi dengan menempuh jalur langit dan jalur bumi. Jalur bumi ini maksudnya adalah menggunakan hukum alam, yaitu hukum tarik-menarik. Kalian pastinya sudah banyak tahu tentang hukum tarik-menarik ya, apalagi kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya, saya banyak membahas tentang the law of attraction itu, dan juga jalan pintas jalur langit seperti sholat 5 waktu, memperbanyak sholawat, ya, sholawat apapun itu, yang penting ikhlas, yang penting tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena the power of sholawat ini sangat powerful banget. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena memang seluar biasa itu, sepowerful itu ya. Kalian bisa tengok di video-video saya sebelumnya tentang kisah keajaiban sholawat yang pernah terjadi dalam hidup saya. Oke teman-teman, tidak ada kata terlambat. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Oke, jadi go ahead. Silahkan like dan share jika kalian menyukai video ini, dan komen di bawah kalau kalian punya masukan-masukan lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.